Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zunaidi, absen nomor 6 dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini menyelesaikan tugas dari Syekhuna Bapak Sodik. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya mendapatkan bab yaitu operasional pengelolaan kelas. Fungsi daripada operasional pengelolaan kelas itu adalah ada beberapa tujuan. Tujuan yang paling mendasar adalah untuk menciptakan kenyamanan, kekondusifan, dan yang akhirnya menjadikan keberhasilan di dalam KBM. Sebelum kita menguraikan apa yang harus kita lakukan untuk pengoperasian tersebut, kita perlu tahu bahwa yang namanya di kelas itu ada dua jenis, yaitu satu, seorang guru dan seorang murid. Jelas keduanya ini mempunyai tipikal yang berbeda-beda. Seorang guru ini ada yang luar biasa, ada yang biasa. Yang tentunya nanti kita yang akan membahas yang biasa. Karena yang luar biasa ini, operasional pengelolaan kelas ini akan sangat ditentukan oleh ruh batiniah daripada seorang guru tersebut. Taruhlah kita melihat seperti yang ada hari ini. Di Lirboyo itu ada kelas hikam yang jumlah muridnya ribuan, bahkan bisa dikatakan puluhan ribu, dengan pengampu satu seorang kiai. Tapi kita melihat kekondusifan, melihat keberhasilan daripada kelas itu luar biasa. Melihat flashback yang dahulu, ada guru yang luar biasa di situ Bondo kalau tidak salah, yaitu Kiai As'ad. Ketika beliau menerangkan satu pelajaran, maka ketika pelajaran itu mengarah kepada sesuatu yang menyedihkan atau mengiris hati, semua hadirin bisa ikut hanyut, bahkan menangis terseduh-seduh karena menyentuhnya pelajaran yang disampaikan oleh guru, yaitu Kiai As'ad tersebut. Yang jelas, seperti guru yang luar biasa ini kita tidak akan membahas lama, karena untuk meniru ini adalah sesuatu yang perlu banyak atau memang hanya dari Allah pun yang memberi. Dari tipikal murid ini juga berbeda-beda. Taruhlah kita melihat murid yang ada SMP, SMA hari ini, atau anak-anak pesantren ini tipikalnya sangat berbeda sekali. Kalau seorang di pesantren itu biasa guru mengatakan untuk mengkondusifkan atau untuk menenteramkan, hanya mengatakan man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ini kira-kira murid itu akan berusaha mendekat, berusaha melihat seorang murabinya, melihat seorang gurunya demi dakhalal jannah. Dalil ini, dawuh Kanjeng Nabi ini, jika disampaikan kepada peserta didik kita yang notabene adalah anak SMA, anak SMP, ini akan mengatakan mungkin saya akan masuk surga jika tidak melihat jenengan guru. Nah, ini mungkin gurunya ya kira-kira seperti teman di kelas kami, Pak Tri Cahya, itu kan masih ganteng sekali. Jadi murid malah ketika melihat beliau itu tidak mengingat. Yes, oke lah, kita lupakan. Baik, kita masuk kepada topik, yaitu bahwa operasional kelas, operasional pengelolaan kelas itu ada banyak sekali teknik, ada banyak sekali macam cara pengelolaannya. Tapi untuk kesempatan kali ini saya berusaha mempersingkat
Ya tujuannya yang jelas agar Anda sekalian cepat memahami, dan yang kedua menghemat kuota Anda. Ya, ini yang menjadi kayaknya tujuan pokok. Oke, yang satu nanti nomor satu daripada operasional pengulangan kelas saya akan membagi menjadi 4. Satu, yaitu masalah ukuran dan bentuk kelas yang kita akan ampu nanti itu seperti apa. Yang kedua, bentuk ukuran bangku dan meja siswa. Ini juga kita perlu perhatikan sebagai instrumen yang mendukung keberhasilan kita mengajar atau istilahnya KBM di dalam kelas kita. Yang nomor 3 adalah jumlah siswa yang kita ampu dalam satu kelas. Itu berapa? Ini akan menentukan keberhasilan atau salah satu penentu keberhasilan kita mengampu di dalam kelas. Yang terakhir yaitu jumlah siswa dalam satu kelompok. Ini berapa? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk kelas yang standar di dalam KBM Indonesia, yaitu sekitar 9x8 untuk anak SMA. Jelas ini jangan dibandingkan dengan orang-orang yang bertubuh besar seperti di negara-negara lain Indonesia. Ini akan memerlukan tempat yang lebih luas, sangat mungkin, tapi untuk kesempatan kali ini kita membahas di Indonesia. 9x8 itu asumsinya jika seorang guru mengajar dari pojok depan, maka murid yang dari pojok belakang itu bisa mendengarkan karena suara guru tidak terlalu jauh dari pendengaran si murid. Instrumen lain untuk kelas itu akan sangat berbeda. Katakan jika kelas itu adalah kelas MIA atau IPA, maka instrumen yang mendukung lain adalah gambar-gambar yang atau tulisan-tulisan yang mengarah kepada jurusannya tersebut. Kalaupun nanti jurusannya adalah jurusan agama, katakan, ya mungkin akan dipenuhi dengan dalil-dalil baik dari hadis atau Al-Quran. Itu akan bagus untuk sebagai instrumen pendukung keberhasilan di dalam kelas tersebut. Maka bentuk dan ukuran kelas ini juga salah satu menjadi instrumen penting di dalam tata operasional pengelolaan kelas. Yang kedua, bentuk dan ukuran meja dan bangku untuk siswa. Seperti apa meja itu? Ya kira-kira meja itu yang tidak terlalu lebar, karena terlalu lebar akan membuat jarak yang selalu jauh antara satu siswa dengan siswa yang lain. Tapi jika terlalu kecil juga repot. Hari ini di sekolah-sekolah modern itu sudah menggunakan laptop semua. Dengan Anda bisa membayangkan jika mejanya itu kecil, jatuh, wah ini bisa repot orang tuanya, karena ya mungkin salah satu mereka laptopnya itu masih kredit atau ya permasalahan yang kompleks jelas. Yang nomor 3 yaitu jumlah siswa dalam satu kelas. Untuk anak SMA dengan ruang kelas yaitu 9x8 itu ideal yaitu 20 sampai 30. Jika melebihi itu maka bisa terasa sesak atau mungkin tak nyaman. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu jumlah siswa dalam satu kelompok. Ini ditentukan dari jumlah siswanya. Yang pasti antara kelompok satu dengan kelompok yang terakhir ini jaraknya tidak terlalu jauh. Katakan jika muridnya itu adalah 20, maka bagi 4 saja, berarti per kelompok 5 orang. Karena pengalaman kami jika kelompok itu terlalu banyak, ya antara satu, taruhlah yang terakhir itu di kelompok 20 atau 15, ini yang 15 mungkin tidak mengikuti yang satu karena menganggap kelompoknya masih jauh.
Begitu juga ketika yang pertama itu sudah maju, untuk menunggu giliran berikutnya dia sudah bosan karena harus melewati 14 atau berapa dalam kelompok tersebut. Jadi ini instrumen atau metode yang siapapun boleh memakai, tapi tidak menjadi standar ini keberhasilan. Tapi ya minimal untuk perbandingan bagaimana kita mengelola kelas kita nanti. Yang jelas kita harus tahu kita itu adalah guru yang biasa atau luar biasa. Jangan sampai kita tidak tahu kita itu siapa. Dawuhnya Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa diri Anda, maka Anda akan tahu apa dan di mana Tuhan menempatkan Anda. Ketahuilah diri Anda, jika Anda adalah guru dohir atau guru yang biasa, maka mengetahui dan menerapkan tata operasional pengelolaan kelas seperti ini adalah menambah kemantapan atau menambah kebijakan di dalam menentukan kelas. Silahkan mengajar sesuai dengan kemampuan, silahkan mengajar sesuai dengan makomnya masing-masing. Ini akan menentukan juga keberhasilan kita di dalam mengajar. Selamat bertugas. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.